Soal hukuman mati, MUI Plin-Plan. Shalom, saya Monique Rakers dari YouTube Fakta Israel. Saudara, hari ini YouTube Fakta Israel membahas tentang Majelis Ulama Indonesia yang setuju hukuman mati bagi koruptor Indonesia. Saya mengutip dari situs resmi MUI, yakni mui.or.id. Dikatakan di sini dalam rangka, ya Bapak Ibu, momentumnya Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-8, maka MUI mematangkan usulan penerapan hukuman mati bagi para koruptor yang terbukti merugikan negara dalam skala besar. Nah, ditulis di sini Bapak Ibu, dikatakan kesuksesan penegakan hukum seharusnya tidak lagi diukur dari tingginya angka penindakan atau jumlah pejabat yang memakai rompi tahanan, melainkan dari minimnya niat dan kesempatan untuk korupsi itu sendiri. Jadi MUI menganggap jika diberlakukan hukuman mati, maka niat untuk korupsi itu akan berkurang. Niat untuk melakukan pencurian, ya, korupsi itu mencuri, pencurian terhadap uang yang bukan milik dari pejabat-pejabat, uang yang bukan hak dari orang-orang yang korupsi itu, maka mereka berhak untuk dihukum mati. Nah, Bapak Ibu, Fakta Israel sendiri menentang hukuman mati. Fakta Israel menganggap hukuman yang paling tepat untuk koruptor adalah disita hartanya. Pemiskinan. Harta apapun itu bentuknya, uang, deposito, aset, tanah, rumah, apartemen, mobil, benda berharga, logam mulia, perhiasan dan sebagainya, itu bisa disita. Dan hukumannya adalah sanksi sosial, yakni si koruptor melakukan, ya, tugas-tugas layanan masyarakat di tempat-tempat publik. Misal membersihkan WC umum di stasiun bus. Misal membersihkan jalan di Jalan Sudirman Tamrin, di jalan utama di ibu kota Jakarta. Ini lebih punya efek jerah. Syukur-syukur koruptornya malu. Syukur-syukur keluarga koruptornya malu. Ya, sehingga mereka tidak mau melakukan korupsi. Karena apa? Karena hartanya disita dan ada sanksi sosial. Ya, mereka harus mengerjakan layanan masyarakat. Nah, Fakta Israel membahas tentang MUI dan sikapnya tentang hukuman mati yang menurut Fakta Israel MUI tidak konsisten, Bapak Ibu. Mengapa? Karena 3 bulan sebelumnya, di bulan April 2026, MUI mengeluarkan pernyataan lagi-lagi di situs resmi MUI yang mengecam pengesahan undang-undang hukuman mati Israel. MUI mengatakan ini melukai nurani kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu, perlu Anda ketahui, untuk pertama kalinya pemerintah Israel dan parlemen Israel memutuskan setuju untuk melakukan hukuman mati. Di Israel tidak mengenal hukuman mati, Bapak Ibu. Satu-satunya hukuman mati yang pernah dilakukan adalah terhadap pelaku Holocaust, Eichmann. Nah, sekarang Israel setuju untuk melakukan hukuman mati bagi teroris. Nah, MUI tidak setuju. Apa yang ditulis di sini? Majelis Ulama Indonesia menyampaikan kecaman keras terhadap pengesahan undang-undang oleh Knesset yang memberlakukan hukuman mati bagi warga Palestina yang berada dalam tahanan Israel, termasuk juga anak-anak di dalamnya. Jadi, Bapak Ibu, ini ada tambahannya, anak-anak. Padahal hukuman mati yang diberlakukan di Israel itu khusus untuk teroris. Ya, perhatikan baik-baik Bapak Ibu narasi yang dibangun oleh MUI.
Dikatakan oleh di sini Profesor Sudarnoto Abdul Hakim, beliau adalah Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional. Sudarnoto menilai kebijakan ini bentuk eskalasi baru dari praktik kekerasan struktural yang tidak hanya melukai rasa keadilan tetapi juga mengguncang nurani kemanusiaan global. Ini bentuk kasat mata dari kejahatan negara yang harus menjadi musuh bersama. Teroris jelas-jelas ini adalah pelanggaran terhadap kemanusiaan. Karena seorang teroris dia melakukan upaya kekerasan dan teror yang mengakibatkan orang lain itu terbunuh. Orang lain itu mengalami luka, bisa mengalami cacat dan sebagainya. Teroris yang dihukum mati. Namun MUI tidak setuju. Dan ini bukan teroris di Indonesia Bapak Ibu, ini teroris di Palestina yang melakukan teror di wilayah hukum negara Israel. Jadi ketika mereka ditangkap, maka Israel berhak menghukum mereka, termasuk hukuman yang maksimal adalah hukuman mati. Namun MUI bilang ini tidak manusiawi. Lah, perbuatan terorisnya sendiri manusiawi nggak? Tidak. Jadi MUI ini tidak konsisten. Untuk korupsi, untuk kasus korupsi, pelakunya, koruptornya, karena skalanya besar, kehilangan uang yang sangat banyak, maka koruptornya boleh dihukum mati. Lalu bagaimana dengan teroris yang membunuh begitu banyak orang? Mengapa MUI tidak setuju hukuman mati? Apakah karena teroris ini orang Palestina dan korbannya adalah orang Yahudi? Bapak Ibu, saya sangat menyayangkan bagaimana MUI tidak konsisten soal hukuman mati. Kalau Bapak Ibu tanya kepada saya, apakah saya setuju hukuman mati terhadap teroris Palestina, teroris Hamas, teroris Jihad Islam, teroris Kataib Mujahidin dan sebagainya, teroris Hezbollah, teroris ISIS, teroris Al-Qaeda, teroris apa lagi? Houthi. Saya tidak setuju hukuman mati, tapi saya percaya mereka berhak, teroris ini diberikan kesempatan kedua. Mereka bisa diberikan hukuman. Baca Alkitab supaya mereka mengenal kebenaran. Mereka disuruh harus ikut ibadah supaya mereka terpapar dengan kebenaran. Karena Roh Kudus bisa bekerja. Ya, orang melakukan kekerasan dan teror karena apa? Tidak mengenal kebenaran, tidak ada Roh Kudus di dalam diri mereka. Itu hukuman yang tepat. Nah, Bapak Ibu semua, fakta Israel hanya ingin memberitahukan ketidakkonsistenan dari MUI bangsa Indonesia. Bagaimana pendapat Bapak Ibu semua? Apakah Bapak Ibu setuju hukuman mati buat koruptor dan tidak setuju hukuman mati buat teroris? Atau Bapak Ibu setuju dua-duanya? Silakan tulis di kolom komentar YouTube Fakta Israel. Dan Bapak Ibu, jangan lupa damai hanya bisa terwujud jika ada kebenaran. Damai hanya bisa tanpa teroris. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers. Am Yisrael Hai. Bangsa Israel hidup.